Program Makan Bergizi Gratis atau MBG adalah inisiatif pemerintah yang bertujuan mulia. Memastikan setiap anak sekolah di Indonesia mendapatkan asupan gizi harian yang cukup dan seimbang. Program ini lahir dari keprihatinan akan masih banyaknya anak-anak yang berangkat sekolah dengan perut kosong, sehingga sulit berkonsentrasi dan tumbuh optimal. Melalui MBG, pemerintah ingin menghapuskan kelaparan di sekolah dan menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan. Setiap hari, jutaan anak di seluruh penjuru negeri menerima makanan bergizi yang telah dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka. Melalui ribuan dapur, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, jutaan porsi makanan sehat disiapkan setiap hari. Proses ini melibatkan banyak pihak, mulai dari petugas dapur, ahli gizi, hingga relawan yang bekerja tanpa lelah demi kelancaran distribusi. Badan Gizi Nasional mengawasi standar bahan baku, proses memasak, dan distribusi makanan. Setiap tahap diawasi ketat agar kualitas makanan tetap terjaga dan layak konsumsi. Namun skala besar program ini membawa tantangan besar. Keamanan pangan harus dijaga di setiap rantai. Dari pemilihan bahan baku, proses memasak, hingga distribusi ke sekolah-sekolah, semuanya harus berjalan tanpa celah. Jika satu bagian lalai, risikonya fatal. Makanan bisa berubah dari sumber energi menjadi sumber penyakit. Inspeksi rutin dan pelatihan petugas menjadi kunci untuk mencegah terjadinya masalah yang bisa membahayakan anak-anak. Keberhasilan MBG diukur dari kesehatan anak-anak, bukan sekadar jumlah makanan yang dibagikan. Anak-anak yang sehat, aktif, dan berprestasi adalah bukti nyata keberhasilan program ini. Setiap masalah, sekecil apapun, harus ditangani serius, karena yang dipertaruhkan adalah keselamatan jutaan anak. Komunikasi antara sekolah, orang tua, dan petugas sangat penting untuk mendeteksi dan menyelesaikan kendala secepat mungkin. Program ini adalah tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Kolaborasi yang erat akan memastikan setiap anak mendapatkan haknya atas makanan sehat. Niat baik saja tidak cukup, pelaksanaan harus sempurna. Setiap detail, dari kebersihan dapur hingga distribusi, harus diperhatikan dengan seksama. Inilah tantangan besar yang harus dihadapi demi masa depan bangsa. Dengan kerja keras, pengawasan, dan kepedulian bersama, MBG bisa menjadi tonggak penting menuju Indonesia yang lebih sehat dan kuat. Pada akhir September 2025, Badan Gizi Nasional atau BGN secara resmi mengumumkan penutupan sementara terhadap 566 dapur MBG yang tersebar di berbagai sekolah. Keputusan ini diambil sebagai respons cepat atas insiden serius yang terjadi baru-baru ini, di mana sejumlah siswa mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsi makanan dari dapur sekolah. Langkah penutupan ini diambil setelah muncul laporan keracunan makanan yang menimpa puluhan siswa di beberapa wilayah. Para siswa yang terdampak langsung mendapatkan penanganan medis di ruang UKS, dan sebagian harus dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat untuk perawatan lebih lanjut. Kesehatan dan keselamatan anak-anak menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, BGN bersama tim kesehatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh dapur sekolah yang terlibat, termasuk pemeriksaan kebersihan, kualitas bahan makanan, serta prosedur pengolahan makanan. Dalam konferensi pers, Wakil Kepala BGN menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap kelalaian yang dapat membahayakan kesehatan anak-anak. Ia juga menekankan pentingnya tanggung jawab semua pihak dalam menjaga standar keamanan pangan di lingkungan sekolah. Penutupan sementara ini bertujuan untuk memeriksa secara detail penyebab insiden, serta memastikan bahwa seluruh dapur sekolah benar-benar mematuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Laporan awal menyebutkan gejala mual, muntah, dan sakit perut yang alami anak-anak di beberapa daerah. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran mendalam di kalangan orang tua dan masyarakat. BGN bergerak cepat menonaktifkan dapur-dapur yang diduga bermasalah sebagai langkah pencegahan agar tidak ada korban tambahan. Semua akses ke dapur yang terlibat langsung ditutup dan diawasi ketat oleh petugas. Selama masa evaluasi, BGN bekerja sama dengan lembaga terkait untuk menelusuri akar penyebab keracunan, mulai dari pengambilan sampel makanan hingga pemeriksaan laboratorium secara menyeluruh. Penutupan ini memang menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama para orang tua murid. Namun, BGN menegaskan bahwa langkah ini diambil demi perlindungan dan keselamatan anak-anak, serta untuk mencegah insiden serupa terulang di masa depan. Setelah evaluasi selesai,
Dapur sekolah hanya akan diizinkan beroperasi kembali jika seluruh sistem keamanan pangan telah memenuhi standar yang ketat dan dinyatakan aman oleh tim inspeksi. Dengan adanya protokol keamanan baru dan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan insiden serupa tidak akan terjadi lagi. Dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan dapur sekolah dapat pulih sepenuhnya. Setelah penutupan, BGN menginvestigasi penyebab keracunan. Dugaan utama, kesalahan teknis dalam memasak dan distribusi, makanan dimasak terlalu awal dan disimpan terlalu lama pada suhu ruang, memicu pertumbuhan bakteri. Celah pengawasan SOP di dapur menjadi sorotan. Di Banggai Kepulauan, pergantian pemasok bahan baku tanpa verifikasi juga diduga jadi penyebab. Kualitas bahan baku yang buruk memperbesar risiko. Pengawasan harus mencakup seluruh rantai pasok, dari pemasok hingga dapur. Pergantian pemasok tanpa kontrol adalah kelalaian serius. Investigasi mendalam kini fokus pada dua hal, kesalahan teknis dan kualitas bahan baku. Kasus keracunan tersebar di beberapa daerah, menandakan masalah sistemik. Jawa Barat menjadi sorotan utama, khususnya Bandung Barat, dengan ratusan anak dirawat di rumah sakit. Insiden ini memicu penutupan dapur-dapur di wilayah tersebut. Kasus serupa juga terjadi di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, akibat pergantian pemasok bahan baku. Masalah pengawasan terbukti bisa terjadi di mana saja. Penutupan 5-6 dapur di berbagai provinsi adalah alarm nasional bagi BGN. Setiap kasus jadi pelajaran penting untuk evaluasi sistem MBG secara menyeluruh. Standar keamanan harus diterapkan merata di seluruh Indonesia. Setelah penutupan dapur, BGN menggandeng BPOM untuk investigasi ilmiah. Sampel makanan dan muntahan korban diuji di laboratorium BPOM dan Labkesda. Temuan awal bakteri berbahaya ditemukan dalam makanan, menguatkan dugaan kontaminasi akibat proses yang tidak higienis. Hasil laboratorium menjadi dasar keputusan dapur yang terbukti lalai akan dikenai sanksi tegas, bahkan pemutusan kontrak. Dapur yang lolos uji bisa beroperasi kembali setelah verifikasi ulang. Proses ini menunjukkan keseriusan pemerintah menangani kasus keracunan massal. Masyarakat menanti hasil laboratorium sebagai kunci pemulihan kepercayaan. Keamanan pangan anak-anak adalah prioritas utama. Sambil menunggu hasil laboratorium, BGN segera mengeluarkan instruksi baru untuk semua dapur MBG. Salah satunya memasak tidak boleh dimulai sebelum pukul 01.30 pagi, agar jeda waktu ke siswa maksimal 4 jam. Aturan ini mencegah pertumbuhan bakteri pada makanan yang disimpan terlalu lama. Dapur baru juga diwajibkan melayani sekolah secara bertahap, tidak langsung dalam kapasitas penuh. Pendekatan bertahap memastikan sistem kontrol kualitas berjalan sebelum beban kerja besar. BGN belajar dari insiden, memperbaiki sistem di semua dapur, bukan hanya yang bermasalah. Instruksi baru ini adalah mitigasi risiko konkret untuk memperketat standar operasional. Harapannya, setiap porsi makanan MBG kini lebih aman. BGN membuka kanal pengaduan masyarakat lewat telepon aplikasi dan media sosial. Orang tua, guru, atau siswa bisa melaporkan masalah makanan secara langsung. Setiap laporan segera ditindaklanjuti oleh tim BGN di daerah. Keterlibatan masyarakat jadi mata dan telinga tambahan untuk deteksi dini. Selain itu, BGN memperkuat pengawasan lapangan dengan inspeksi rutin ke dapur-dapur SPPG. Pengawasan meliputi bahan baku kebersihan dapur hingga distribusi makanan. Sistem pengawasan berlapis diterapkan kontrol internal pengawas BGN dan masyarakat. Setiap potensi masalah diharapkan terdeteksi sebelum berdampak luas. Ini upaya membangun kembali kepercayaan publik pada MBJ. Di balik data, dampak nyata paling menyedihkan adalah penderitaan anak-anak. Ratusan anak di Bandung Barat harus dirawat karena keracunan, mengalami mual, muntah, dan diare. Trauma psikologis juga muncul. Anak-anak jadi takut makan dari program MBJ. BGN menekankan pentingnya pendampingan psikologis untuk memulihkan kepercayaan mereka. Orang tua pun cemas, kepercayaan pada MBJ goyah. Pemerintah daerah merespons serius, menunggu hasil evaluasi BGN sebelum mengambil keputusan. Gubernur Jawa Barat menuntut perbaikan sistem pengawasan total. Pemerintah tak ingin menghentikan program, tapi juga tak bisa abaikan risiko. Respons cepat para pemimpin daerah menunjukkan keselamatan anak adalah prioritas bersama. Kasus ini jadi pengingat, perlindungan anak harus diutamakan dalam setiap kebijakan publik.
Kasus keracunan massal (MBG) adalah pelajaran mahal tentang pentingnya keamanan pangan. Peristiwa ini menggugah kesadaran kita semua bahwa keamanan makanan bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan mendasar yang harus dijaga setiap hari. Setiap langkah kecil dalam pengawasan dan kebersihan dapat berdampak besar pada kesehatan masyarakat luas. Langkah BGN, penutupan dapur, uji laboratorium, revisi aturan, dan kanal pengaduan adalah respons positif. Tindakan cepat ini menunjukkan komitmen untuk memperbaiki sistem dan mencegah kejadian serupa. Namun, perubahan nyata hanya akan terjadi jika semua pihak terlibat aktif, mulai dari pemerintah hingga pelaku usaha makanan. Namun, pelaksanaan di lapangan harus dikawal ketat, bukan sekadar aturan di atas kertas. Pengawasan harus dilakukan secara rutin dan menyeluruh, agar setiap dapur dan penyedia makanan benar-benar mematuhi standar yang telah ditetapkan. Pengawasan konsisten dan sanksi tegas adalah kunci pencegahan insiden serupa. Tanpa pengawasan yang berkelanjutan, aturan hanya akan menjadi formalitas. Sanksi yang jelas dan tegas akan memberikan efek jera dan mendorong semua pihak untuk lebih bertanggung jawab. Peran masyarakat sangat penting. Berani melapor dan mengawasi. Setiap laporan dari warga bisa menjadi awal pencegahan masalah yang lebih besar. Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang aman. Program MBG milik bersama, menjaga keamanannya adalah tanggung jawab semua pihak. Dengan saling mendukung dan berbagi informasi, kita bisa membangun sistem yang lebih kuat dan saling percaya. Harapannya, dapur-dapur yang ditutup bisa beroperasi kembali dengan sistem yang lebih aman. Proses sertifikasi ulang dan pelatihan bagi staf dapur harus menjadi prioritasi agar standar keamanan benar-benar diterapkan. Anak-anak Indonesia harus bisa menikmati makanan bergizi tanpa rasa takut. Setiap anak berhak atas makanan yang sehat dan aman sebagai fondasi tumbuh kembang mereka. Tragedi ini jadi titik balik membangun sistem pangan nasional yang lebih kuat dan transparan. Dengan evaluasi menyeluruh, kita bisa memperbaiki rantai distribusi dan pengawasan dari hulu ke hilir. Masa depan Indonesia yang sehat dimulai dari piring makanan anak-anak hari ini. Mari kita jadikan keamanan pangan sebagai prioritas bersama demi generasi yang lebih sehat dan kuat.